Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu berharap kalian sehat-sehat selalu ya. Dan mohon maaf, untuk hari ini penjelasannya Ibu akan langsung ke LKS-nya. Jadi kalian harus bisa membaca apa yang Ibu sebutkan ya. Pelan-pelan akan Ibu jelaskan. Kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar. Yuk kita baca bersama-sama pengertian jamak dan dalilnya. Jamak artinya kumpul atau gabung. Jadi sholat jamak adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu pada sholat-sholat yang telah ditentukan. Misalnya, kalian sholat maghrib dengan sholat isya, itu bisa digabung jadi satu waktu sholat. Misalnya sholat isya digabung sama sholat maghrib, atau sholat maghrib digabung dengan sholat isya. Itu yang dinamakan dilakukan satu waktu. Jamak artinya apa tadi? Kumpul atau gabung. Sholat ini hukumnya mubah, boleh, tapi dengan satu syarat, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tidak boleh sembarangan, ada syarat-syaratnya ketika kalian ingin melakukan sholat jamak. Misalnya sholat jamak antara sholat zuhur dan asar dikerjakannya pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Hukum sholat jamak ini boleh bagi orang yang dalam keadaan darurat. Jadi menjamak sholat itu dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya lagi zuhur dan asyar, boleh dikerjakan pas zuhur, berarti zuhur dibarengi asar. Sholatnya kan 2, dijadikan 1. Atau boleh sholat asar dibarengi dengan sholat zuhur. Apa tadi hukumnya? Hukumnya mubah, asal dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian sholat yang boleh dijamak. Sholat yang boleh dikerjakan kan ada 5 sholat fardu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak semua sholat itu digabung. Yang boleh itu sholat zuhur dan asar, sholat maghrib dan sholat isya. Jadi tidak boleh sholat zuhur jamak ke maghrib misalnya, asar jamak ke subuh, itu tidak boleh. Hanya boleh zuhur dan asar, maghrib dan isya, jadi saling berdekatan. Dan sholat jamak pun tidak boleh dilakukan pada subuh. Sholat subuh itu tidak dapat dijamak, tetapi wajib dikerjakan dalam keadaan apapun. Jadi sholat subuh itu harus dikerjakan, harus wajib, tidak boleh dijamak. Misalnya ada pertanyaan, apa sholat yang tidak boleh dijamak? Sholat apa? Sholat subuh. Cara pelaksanaan sholat jamak adalah sebagai berikut. A. Jamak takdim, artinya mengumpulkan 2 sholat dan dikerjakan dalam waktu sholat yang pertama, yaitu misalnya sholat zuhur dan asar. Maka sholatnya dilakukan pada sholat zuhur karena sholat zuhur yang pertama. Nah, yang B jamak takhir, artinya mengumpulkan 2 sholat yang dikerjakan dalam waktu sholat yang kedua. Kalau jamak takdim itu sholatnya sholat zuhur. Kalau jamak takhir sholatnya sholat asar, dilakukan pada sholat yang kedua. Misalnya sholat jamak takdim, sholat zuhur sama sholat asar, maka dilakukannya pada sholat zuhur, diambil di paling pertama sholatnya. Kalau misalnya sholat asar dan sholat zuhur jamak takhir, maka diambillah yang kedua, sholat asar.
Sholat jamak itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Asal-asalan, mau sholat jamak mau sholat isya tapi males, mending sholat maghribnya bareng sholat isya, itu tidak boleh. Harus diperbolehkan menjamak qashar, ada sebab-sebabnya. Yang pertama, melakukan perjalanan jauh sekitar 3 farsah atau 80 km. Misalnya dari Bengkulu sampai Jakarta, itu kan jauh. Boleh kalian melakukan sholat jamak. Misalnya dari Cilengsi pergi ke Papua. Di Papua kalian boleh melaksanakan sholat jamak. Terus lagi dari Bandung, misalnya dari Bandung ke Kalimantan. Di Kalimantan kalian boleh melakukan sholat jamak. Yang kedua, dalam keadaan darurat. Misalnya itu macet total, macetnya tuh tidak ada tempat untuk beristirahat. Jadi kalian itu terkurung di dalam mobil-mobil yang lain, tidak bisa berhenti, tidak bisa melaju. Kalian boleh melaksanakan sholat jamak. Misalnya macetnya pada zuhur, udah sholat zuhur nih, tapi macet. Akhirnya kalian bisa jalan tepat pada waktu asar. Jadi kalian boleh melaksanakan sholat zuhur di waktu sholat asar. Yang ketiga, di waktu hujan. Kalaupun gerimis itu jangan jamak. Hujan maksudnya itu kalau hujan yang deras sekali, lebat petir, hujannya sangat-sangat mengerikan, itu baru boleh melaksanakan sholat jamak. Sholat jamak dilaksanakan secara berjamaah di masjid karena dikhawatirkan tidak dapat kembali ke masjid karena sudah deras. Misalnya kalian lagi di masjid sholat maghrib, tahu-tahu hujan deras sekali, tidak bisa pulang. Boleh kalian melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Yang keempat, sakit juga termasuk sebab-sebab diperbolehkannya menjamak. Kalau yang sakit keras, misalnya sakitnya benar-benar tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak, terus tidak bisa melakukan hal-hal yang bersifat menggerakkan badan, itu tidak apa-apa di jamak. Makanya jamak itu harus disebab-sebabkan atau diperbolehkannya secara syarat, tidak boleh sembarangan. Jangan sembarangan, saya mau sholat asar tapi sekalian sholat maghrib deh. Itu tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian takut maksudnya takut itu ketika kalian mau ke masjid tapi kalian tuh merasa takut ada yang mengancam, atau takut ada yang merampok, atau takut dibegal. Itu rasa itu kalian boleh sholat jamak di rumah kalau takut, tapi jangan disengaja ya. Kemudian keperluan mendesak atau kepentingan. Kalau memang kalian ada kepentingan mendesak, tidak apa-apa kalau tidak sholat 5 waktu secara rutin, boleh dijamak ya. Kemudian tata cara sholat jamak. Contoh niat sholat jamak takdim zuhur dan asar. Coba baca bareng-bareng yuk. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak dijamak bersama asar karena Allah Ta'ala. Kemudian lagi, usolli fardhul asri 4 raka'atin majmu'an ila zuhri lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat fardu asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur karena Allah Ta'ala. Di sini sudah ada ya niatnya. Jadi kalian bisa menghafal
dan membacanya. Untuk kemudian kalian bisa membaca lagi ya buku-bukunya. Sekian dari Bu Yayang, mohon maaf ada kekurangan. Semangat selalu, sehat selalu, dan harus rajin membaca ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.